Shalom, kenalkan saya Alfrida, 184411 dari kelas 6 gabungan statistik Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, memahami informasi geospasial dasar. Yang kedua, memahami informasi geospasial tematik. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial pasal 1 sampai 4, spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Data geospasial atau DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial atau IG menurut UU nomor 4 tahun 2011 diartikan sebagai DG yang sudah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi geospasial dapat terdiri atas peta dasar dan jaringan kontrol geodesi. Peta dasar terdiri atas pemetaan mengenai garis pantai, hipsografi perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi, dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penggunaan lahan. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan pemetaan udara, pankromatik, maupun pencitra dengan sistem radar System Aperture Radar atau SAR. Informasi geospasial biasanya ditampilkan dalam bentuk peta dengan cangkupan meliputi informasi permukaan, terdapatnya suatu objek di bumi yang bersifat fisik atau non-fisik dan budaya hasil manusia, serta informasi tentang apa yang berada pada suatu tertentu. Oleh karena itu, informasi geospasial tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi, namun terkait pula dengan sumber daya dan lingkungan hidup manusia. Dalam pengadaan informasi geospasial, terdapat dua jenis informasi, yaitu informasi geospasial dasar yang pemanfaatan ditujukan untuk keperluan yang begitu luas, baik bagi pemerintah, badan usaha, maupun perorangan, dan informasi geospasial tematik yang memperlihatkan data secara kualitatif atau kuantitatif pada unsur-unsur spesifik berhubungan dengan detail-detail topografi. Ini merupakan contoh gambar diagram informasi geospasial secara umum. Selain melakukan pemotretan udara, pengadaan jaringan kontrol, baik horizontal maupun vertikal, juga dilakukan dengan satelit, Doppler, Air Border Profile Recorder, dan space leveling. Ini merupakan contoh gambar penyelenggaraan IG terpadu. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2011, Pasal 2 tentang informasi geospasial, tata kelola informasi IG yang baik memiliki yang pertama, kepastian hukum. Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua, keterpaduan. Dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, daerah, dan setiap orang yang harus saling mengisi dan saling berkuat dalam memenuhi kebutuhan IG. Selanjutnya, keterbukaan dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat mendapatkan IG. Selanjutnya, takhir. Penyajian dapat menggambarkan fenomena dan perubahan menurut keadaan yang terbaru. Yang selanjutnya, keakuratan. Disajikan harus diupayakan untuk menganalisa DG dan IG yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kemanfaatan. Harus dapat memberikan manfaat yang sebesar
dasarnya bagi masyarakat. Yang terakhir, demokrasi. Harus dilaksanakan secara luas dan melibatkan peran serta masyarakat. Kita masuk pada materi memahami informasi spasial dasar. Informasi geospasial yang beri tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Terdiri atas 3, yaitu yang pertama, jaringan kontrol geodesi. Jaringan kontrol geodesi merupakan titik-titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi IG, yang terdiri dari yang pertama, jaringan kontrol horizontal nasional, digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal 2 dimensi bagi IG. Titik-titik kontrol geodesi horizontal tersebut diwujudkan di atas permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik atau BM. Posisi titik kontrol horizontal mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. B. Jaringan kontrol vertikal nasional digunakan kerangka acuan posisi vertikal bagi berupa titik-titik kontrol geodesi vertikal dalam bentuk titik tinggi geodesi serta mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. C. Jaringan kontrol gaya berat dan pasang surut laut digunakan sebagai acuan penentuan posisi vertikal dan sistem referensi tinggi. Data pengukuran gaya berat diperlukan untuk penentuan geoid, yang selanjutnya dijadikan pendekatan reduksi jarak dari elipsoid bumi untuk penentuan tinggi. Nilai gaya berat di setiap titik pada jaringan tersebut mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Yang kedua, peta dasar. A. Peta rupa bumi atau topografi map. Ada peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam atau asli dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Peta rupa bumi disebut juga sebagai peta umum, karena dalam peta rupa bumi menyajikan semua unsur yang ada pada permukaan bumi dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Peta rupa bumi dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan, termasuk untuk tujuan pembelajaran di sekolah. Peta rupa bumi memiliki karakteristik memuat gambaran tentang penyebaran, luas dan karakteristik dari unsur-unsur geografi, topografi, morfografi, geologi, demografi, dan sebagainya. Selain itu dapat sebagai wadah inventarisasi sumber daya alam yang memiliki kerangka titik kontrol horizontal dan kerangka titik kontrol vertikal. Peta rupa bumi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan skalanya, yakni skala 1:10.000, skala 1:500, skala 1:250, serta skala 1:100. B. Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia atau LPI. Merupakan peta dasar wilayah pantai yang mencakup dataran pesisir dan laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2, yang biasanya menggunakan skala 1:50. C. Peta Dasar Lingkungan Laut Nasional atau LLN. Merupakan peta di wilayah laut dengan informasi batimetri dan objek penting terkait dengan navigasi, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2, yang biasa menggunakan skala 1:5. Ini merupakan gambaran contoh peta dan peta lingkungan pantai Indonesia. Ini untuk contoh gambar peta lingkungan. Kita masuk pada materi yang kedua.
yaitu memahami informasi geospasial tematik. Informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu pada informasi geospasial dasar. Peran informasi geospasial dalam memahami NKRI sebagai satuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan tahanan keamanan. IG yang akurat dan akuntabel dapat mempresentasikan hubungan antara fenomena komprehensif. Pembangunan merupakan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Informasi geospasial bersifat multifungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan nasional. Baiklah, ini contoh peta tematik atau peta khusus, di mana peta yang pertama merupakan peta kepadatan penduduk Provinsi Bali. Sedangkan peta yang kedua itu merupakan peta indeks ancaman bencana kekeringan di. Baiklah, sekian dari saya. Shalom dan terima kasih.